selesai, silakan. Oh iya. Oke, pakai. Saya cek turun sebentar ya. Ya. Tes. Selamat pagi semuanya. Kalau berdiri silakan. Ya, saya izin berdiri aja ya, Biar lebih. biar ada energi. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin teman-teman ada yang masih kuliah, ada yang profesional, praktisi dan sebagainya ya. Kali ini pada kesempatan ini, terima kasih kepada HDI udah ngundang saya. Terima kasih Bu Moderator. Hari ini saya akan bicara tentang, jadi tadi Bu Doti udah bicara tentang sustainability secara besar ya, secara global, secara arsitektur. Nah ini saya lanjutin dengan lighting ya. Next slide. Oh, next slide-nya saya ya. Oh, oke. Jadi untuk sesi sharing ini saya nggak mau yang rumit-rumit ya. Kalau rumit-rumit percuma karena nggak bisa dibawa pulang. Nggak ada yang diinget pasti. Pengalaman saya ngasih presentasi kalau rumit-rumit nggak ada yang bisa diinget dibawa pulang. Jadi intinya ada tiga hal ya. Yang pertama, pemikiran tentang green building atau sustainability itu seperti apa. Yang kedua adalah konsep, dan yang ketiga adalah pengalaman kami melakukan green building ya. Nah, keywordnya ada dua. Yang pertama adalah sustainability atau keberlangsungan bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah masa depan. Jadi keberlangsungan, apa sih yang harus berlangsung? Otomatis yang pertama mungkin kehidupan kita sebagai manusia tuh harus berlangsung. Terus masa depan, seberapa lama keberlangsungan itu? 1000 tahun ke depan, 10.000 tahun ke depan, 1 juta tahun ke depan, atau 1 miliar tahun ke depan, itu adalah masa depan kita ya. Jadi kita harus berpikir masa depan kita itu seperti apa. Banyak ramalan-ramalan film-film kita nonton, kalau masa depan kita ada yang mobilnya jadi drone gitu ya, atau juga ada yang kayak film Mad Max, orang ada apokalips tuh ya, dunia hancur, terus orang hidup ya begitulah. Banyak film yang aneh-aneh, termasuk Avenger tuh ya, si Thanos ya. Itu semua adalah imajinasi masa depan kita seperti apa. Jadi ada 3 hal ya yang menurut saya basic pemikiran dari gerakan green building. Jadi green building ini semacam gerakan ya, atau kesadaran atau gerakan yang seperti Bu Doti tadi ceritakan. Yang pertama adalah keberlangsungan dari planet bumi itu sendiri. Ya seperti yang kita rasakan sekarang, kan ada namanya global warming, terus climate change ya, dan sebagainya. Itu akibat dari pembangunan yang tidak terkendali ya. Yang kedua adalah kesejahteraan manusia. Jadi selain planetnya yang lebih kembali ke alam, kembali ke masa lalu, nggak rusak dan sebagainya. Yang kedua, manusianya sendiri harus sejahtera. Makin lama mungkin kita bisa hidup lebih panjang. Mungkin dulu 70 tahun, mungkin 10 tahun lagi bisa jadi 80 tahun atau bisa jadi 90 tahun. Tapi apakah kita ingin menghabiskan waktu kita di masa tua kita dengan hidup yang tidak berkualitas? Kan pastinya maunya hidup berkualitas ya, apalagi sekarang teknologi bedah kulit segala macam, awet muda, vitamin banyak ya. Jadi umur 50 tahun aja bisa kelihatan
sehat dan bugar ya. Jadi kualitas hidup, jadi kesejahteraan manusia. Yang ketiga adalah kesetaraan makhluk hidup. Jadi kita manusia itu ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang sehat, ada yang cacat. Itu juga kita harus berpikir mereka adalah setara. Terus kita dengan tumbuhan, kita dengan hewan. Jadi ada pemikiran ke arah sana ya. Jadi 3 hal untuk keberlangsungan masa depan yang saya baca-baca. Jadi mungkin ini nih ya. Ada sejarahnya tuh mulai dari BRIM tahun 1990, terus kemudian ada LEED tahun 2000-an, 2005 ada apa tuh? Green Mark ya, Singapura punya, terus 2006 Living Building Challenge, terus ada AIDS 2012, 2014 ada WELL, 2017 ada Fitwel, Living Product Challenge, terus di 2020 ada Well Equity. Jadi ini adalah sejarahnya, dan kebetulan saya sempat jadi advisor untuk Well Building ya, di mana kita ngerumusin konsep untuk suara yang sehat, gimana menciptakan lingkungan suara yang sehat. Atau saya juga tahun ini daftar lagi jadi Light Concept Advisor dan diterima, dan sekarang jadi advisor untuk Light Concept juga di Well Building. Dan di tahun 2020 saya sempat jadi advisor untuk equity rating ya. Jadi equity rating tuh gimana membuat bangunan tuh yang ramah kepada semua orang ya, bukan difabel doang, bukan ramah kursi roda aja, tapi misalnya gimana ramah terhadap orang yang autis gitu. Misalnya lightingnya untuk yang autis, kalau flickernya sekian tuh autisnya akan terpancing gitu. Kita harus cari tahu, dan itu harus dihindarkan. Jadi ramah terhadap semua orang ya, gender, pria, wanita dan sebagainya. Kemudian umur, misalnya bangunan ini cuma cocok buat umur 50 tahun ke bawah, udah 70 tahunan udah agak susah ya masuk bangunan itu misalnya. Misalnya kalau yang tua butuh railing, gimana caranya. Jadi banyak hal lah ya. Terus dari sisi multi-faith, terus kemudian dari sisi kebudayaan dan sebagainya. Berikut adalah 5 konsep pencahayaan yang berkelanjutan ya. Jadi ini saya ambil intisarinya aja, 5 konsep pencahayaan yang berkelanjutan buat di masa depan ya. Jadi ada 5 konsep. Yang pertama adalah gimana mengurangi karbon. Jadi diduga climate change itu berhubungan sama karbonisasi. Daylighting ini menyambung paparannya Bu Doti mengenai biofilia ya. Jadi daylighting itu memasukkan unsur cahaya alam sebanyak-banyaknya ke dalam bangunan. Tapi cahaya alam tuh ada 2 macam, ada yang enak sama ada yang nggak enak. Jadi kita sebagai manusia bisa, ya tadi ada lagi disinggung masalah pasif dan aktif desain. Jadi pasif desain adalah membuat bukaan supaya cahayanya masuk. Tapi misalnya ada momen tertentu cahaya itu nggak enak, mungkin bisa di shading atau segala macam. Jadi ada hubungan antara pasif, aktif, dan mungkin sama smart ya. Jadi gimana secara pasif dia masuk cahayanya, terus intervensi teknologi, dan yang ketiga nggak usah diatur sama orang, bangunannya itu bisa mengatur diri sendiri. Today lighting. Terus yang ketiga adalah lighting buat kesehatan dan tubuh dan mental manusia. Terus kemudian ya tadi yang sempat saya sebut itu lighting untuk kesetaraan dan inklusi desain. Terus yang terakhir adalah lighting untuk pelestarian alam, budaya dan sejarah. Jadi ada 5 hal pemikiran atau konsep lighting buat membuat
desain kita menjadi futuristik atau bisa bertahan bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun mungkin ya. Jadi yang pertama adalah mengurangi karbon. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jadi untuk di rumah ya, ini kasusnya di rumah ya. Sebenarnya karbon itu ada 3 penyebab karbon terbesar ya di dunia. Pertama adalah transport yang kita tahu sekitar 30%. Yang kedua bangunan ya, bangunan juga sekitar 30%. Jadi sepertiga, bangunan sepertiga. Kemudian transportasi itu sepertiga. Dan yang sepertiga lagi adalah manufacturing atau upaya-upaya mining, manufacturing dan sebagainya. Jadi sepertiga. Simpelnya gitu ya, cuma data lebih detailnya atau akuratnya saya nggak tahu, tapi saya sempat baca-baca itu kurang lebih sepertiga. Nah, ini dalam hal operational carbon untuk di rumah Indonesia ya di tahun 2020. Ternyata untuk rumah yang kecil-kecil nih konsumsi terbesarnya tuh lighting. Kalau yang gede mungkin banyak kan pakai AC ya. Jadi AC sih lebih parah dari lighting. Tapi untuk rumah yang biasanya nggak pakai AC, ini lightingnya lumayan nih, penggunaan lighting. Nah, untuk di rumah sendiri ada penggunaan karbon untuk hot water, untuk cooking, heating, terus apa lagi nih? Alat-alat rumah tangga, kemudian pencahayaan dan ventilasi. Itu elemen equipment yang menggunakan energi karbon. Terus dari warehouse dikirim lagi ke retailer berapa, dari retailer masuk ke proyek kita berapa ya. Jadi itu proses itu juga butuh menghasilkan karbon ya, menghasilkan karbon. Yang kedua adalah jadi ada pemikiran dari pabrik lampu ya. Gimana kalau produksi lampunya pakai material yang prosesnya juga tidak terlalu banyak menghasilkan karbon. Jadi ada inovasi-inovasi ke arah sana. Jadi untuk adik-adik yang sekarang jadi kuliah atau mahasiswa gitu ya. Jadi peluang karir itu banyak sekali sebenarnya. Bukan sekedar jadi arsitek gitu. Bisa aja kita ngembangin sesuatu produk seperti ini gitu ya. Intinya memulai dengan berpikir kritis gitu. Gimana kita berpikir kritis untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, ini contoh proyek kami ya. Jadi kebetulan kita ada proyek bikin workstation di kantor ya, sebuah kantor. Sini ada hangingnya. Nah, sini kami berpikir gimana menciptakan cloud yang bisa sebagai biophilia lighting, terus dia bisa pinter, bisa hemat di listrik sendiri, terus berintegrasi sama kenyamanan akustik. Nah, kalau misalnya orang ngobrol, sini ngobrol, dia bisa nyerap suara nih. Jadi kubikel yang di sini atau workstation yang nggak di sini nggak terlalu keganggu karena diskusinya mereka. Jadi konsepnya adalah ada biofilianya lah. Ada biofilianya, kemudian ada EcoSmart dan ada akustik ya. Tadi udah ya. Nah, terus kami bikin jadi cahayanya nggak terlalu keras ya. Jadi cahaya keras dilembutin sama daylighting. Makanya orang bikin rumah tuh suka bikin drop ceiling, terus dibikin ada indirect lighting, terus ada downlight ya. Konsepnya mirip-mirip kayak gini lah ya. Next slide. Kemudian daylighting. Daylighting kalau ngomong fisikanya ya seperti ini.
Jadi kita ngomong daylighting, oh gampang kalau daylighting bikin aja jendela gitu kan. Tapi sebenarnya nggak segampang itu. Jendelanya ngadep kemana? Utara, selatan, timur, atau barat. Kalau kalau tadi Bu Doti bilang apa? Kalau selatan itu lebih adem. Kalau ngadep ke barat, sore-sore panasnya minta ampun gitu ya. Jadi ada trik gimana kita bisa memaksimalkan daylighting itu sehingga yang kita dapat adalah cahaya enaknya dan meminimalisir cahaya nggak enaknya. Itu ada spatial daylight autonomy. Ini intinya ruangan ini akan bisa terpakai selama 55% dari itu total area selama 1 tahun. Nah itu daylight SDA-nya di atas 55%, artinya ruangannya bisa hemat energi. Yang kedua, ruangan dengan daylighting lebih sehat. Itu lebih sehat. Udah penelitian udah banyak. Orang yang sering kena daylighting jauh lebih sehat daripada yang hidupnya di lampu-lampu seperti ini. Lebih sehat, lebih hemat energi. Terus apa lagi ya? Banyak sih, cuma saya lupa. Terus yang kedua adalah annual sunlight exposure. Nah ini yang dibilang matahari nggak enak nih. Jadi kelebihan 10.000 lux itu nggak boleh. Di atas 10.000 lux itu dianggap silau, nggak nyaman. Dan bisa juga kalau di sini kan matahari juga bawa thermal ya, bawa muatan energi thermal yang bikin AC kita jadi lebih berat. Jadi AC ini pengaruh. Terus yang ketiga adalah useful daylight illumination. Jadi ada hitungan-hitungan di balik bikin jendelanya seberapa besar, ngadep kemana tuh sebenarnya ada kalau kita mau detailin, tadi Bu Doti juga ada bilang di Indonesia belum ada yang mau ngitung-ngitungin proyeknya. Sebenarnya bisa Bu, cuma kemauan ownernya yang agak kurang ya. Dan kita saat ditunjuk juga kasih waktunya gila-gilaan, 2 minggu jadi ya, 2 bulan jadi ya. Kita mana bisa lagi mikir yang dalam-dalam gitu. Sebenarnya kalau mau bikin proyek yang bagus tuh 2 tahun perencanaannya, benar-benar kita kulik satu-satu. Nah ini contoh daylighting strategi ya. Jadi ini spot hall di Canisius. Kebetulan saya alumni Canisius, jadi ini cahaya masuk, terus dibikin light shell seperti ini. Nah dia masuk ke dalam ini. Nah ini kacanya pakai akrilik ya, akrilik yang bisa ngereduksi reduksi panas 75%, dan cahayanya ngediffuse cahaya ya. Jadi cahayanya ya akrilik ngediffuse lah ya, nggak jadi direct light-nya nggak jelas gitu, cahayanya ngediffuse. Cahayanya turun sekitar 30%, tapi panasnya turun 75%. Nah setelah masuk dipantulin sama light shelf, ini ceilingnya kita bikin berundak. Jadi untuk memaksimalkan di sini kan lapangan basket ya, di sini bisa main basket atau bulu tangkis. Jadi ini multi sport ya, bisa main bulu tangkis atau basket dengan tanpa lighting. Tapi kita juga ada bikinin lighting juga. Jadi mungkin area agak belakang ini agak kurang, jadi area sini dia bisa ngimbangin cahaya yang kurang itu. Jadi nggak harus semua nyala gitu. Kemungkinan ya bisa ngelihat groundnya, terus bisa ngelihat bangunannya. Yang ketiga adalah ngelihat langit. Nah ini ada di rating nih ya. Kalau kita orang matematik fisika demennya ngitung-ngitung, rating, yang ngedesain biar aja arsitek lah. Nah ini misalnya view quality-nya 1,
Nih kalau ini sekian, kalau jendelanya lebih kecil sekian. Nah, jendela kecil view quality jelek, tapi di apa, di negara tropis bagus karena panasnya nggak terlalu banyak. Terus selanjutnya ini makin kecil lagi apa jendelanya, makin kecil lagi jendelanya. Jadi gimana kita mencari sweet spot antara view quality dengan daylight, dengan thermal ya. Jadi ada thermal, ada daylight, ada view quality. Itu dihitung benar-benar sampai dapat yang misalnya kualitas cahaya bagus, kualitas visualnya bagus, tapi nggak nyebabin nggak nyaman di mata atau di kulit ya. Ini view quality ini kebetulan project kami juga, jadi ini duduk-duduk, ini ada kantinnya, jadi semacam breakout room, dia bisa lihat pemandangan keluar, lihat gedung-gedung, lihat langit, atau ini juga bisa ngelihat FWD Tower nih. Terus yang selanjutnya adalah lighting buat kesehatan tubuh dan mental. Jadi untuk bisa ke sana saya baca-baca banyak baca. Jadi pertama adalah ada studinya I.S. Russell, kemudian Geddes, terus Buckminster Fuller, terus Frederick Kistler. Jadi ini grafik ini adalah grafiknya Frederick Kistler, dia arsitek ya. Dia berpikir gimana menciptakan ruangan. Jadi bangunan atau space atau ruangan itu biasanya fungsinya ada tiga ya. Work dan belajar, kerja dan belajar. Yang kedua beristirahat, yang ketiga bermain. Jadi ada tiga. Nah sini sih dia bikin 4 nih, satu lagi tidur. Jadi di sini construction, sini expansion, aggregation, di sini ada temperatur udara, di sini ada cahaya, di sana suara, sini ada apa. Terus yang kedua adalah ini ada namanya intelligent IQ ya, intellectual intelligence ya. Kedua adalah emotional intelligence. Nah, terakhir adalah ini ada buku sensory intelligence. Terus ini adalah namanya multisensory integration. Jadi beberapa knowledge yang saya dalam-dalamin ya, karena saya tertarik banget di sini. Nah, terus kemudian saya bikin konsep seperti ini. Jadi apa hubungannya indera dan kesehatan tubuh serta mental ya. Jadi ini kita tubuh manusia, terus di sini kita punya IQ, kita punya EQ. Jadi IQ itu kemampuan kognitif atau kemampuan untuk intelektual ya. Orang bilang rational thinking. Terus yang kedua adalah EQ itu emosional, behavior kita. Yang ketiga adalah SQ itu adalah saraf yang menerima input dari mata, kuping, nih kulit, kemudian ini lidah, dan ini, nah ini ada 2 indera yang nggak pernah diomongin. Yang pertama adalah vestibular atau keseimbangan, yang kedua adalah proprioceptif atau kinetik ya, atau gerakan. Jadi sebenarnya kita bisa bergerak, kita bisa seimbang nih, ada kerjasama antara auditori, visual ini, sehingga kita tahu nih, misalnya contohnya ya, kita otomatis menghindari area yang ada timbul bau yang nggak enak. Pasti kita nggak akan ke sono deh, kita akan menghindar jauh. Nah itu perilaku seperti itu terjadi karena SQ ini memberi sinyal. Terus yang satu secara intelektual, wah di situ bau. Terus secara emosional, gua nggak suka suara bau busuk itu, jadi kita menghindar. Jadi secara primitif tubuh kita atau kita diciptakan Tuhan tuh akan menghindar sesuatu
yang berbau negatif, dan kita akan mencari sesuatu yang bersifat positif. Misalnya kita cium wangi-wangi kopi, jalan-jalan ke mall ada wangi kopi, pengen mampir lah ya gitu ya. Apalagi bulan puasa tuh godaannya lebih berat lagi ya. Nah ini jadi saya berusaha atau kami di Alta Integra berusaha mencari tahu gitu ya, apa dampak suara terhadap perilaku kita di ruangan tersebut, apa dampaknya cahaya terhadap perilakunya. Jadi dengan mendesain cahaya yang baik, suara yang baik, kemudian thermal yang baik, akan timbul kualitas hidup yang lebih baik. Nah ini contoh pengaruh cahaya terhadap emosional kita. Lebih suka lihat yang gambar kiri atau yang gambar kanan? Yang kiri kita rasanya apa? Perasaan apa yang timbul kalau gambar yang kiri? Apa? Seger. Terus apa lagi? Kalau adem, ini lebih adem. Ini lembab ya, ini lembab. Terus yang kiri apa lagi? Mungkin happy ya. Terus kalau di tempat yang sebelah kiri kita pengen jadi gimana? Mungkin pengen lari-lari, pengen main-main. Ya kan, kalau yang di kanan kita berasa seperti apa? Mungkin kita akan berasa creepy ya, atau takut ya, terus feeling sad ya, sedih. Mikirnya yang sedih-sedih nih, kalau ada yang di sini, kepikirannya masa lalu kita yang sedih-sedih. Berapa putus pacar gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang di kanan, yang di kiri ini yang terang, mikirnya pas happy moment. Wah, jalan-jalan sama si itu kemarin enak tuh ya, seru gitu ya. Jadi dua hal ini membangun memori kita, membangun emosi kita. Nah, jadi lighting sangat berpengaruh untuk membangun emosional kita atau spiritual kita di sebuah ruangan. Nah ini proyek kami di ByteDance itu TikTok ya. TikTok. Di sini langitnya bukan langitnya, ceilingnya dibikin warna biru langit, terus ada lighting. Jadi lighting ini seolah-olah nih awan lah ya, seolah-olah awan. Nah, terus dia ada downlight. Jadi lightingnya ini kita pakai yang tunable white yang ngikutin cahaya dari luar. Jadi kalau ngomong siklus matahari itu pagi-pagi itu matahari terbit tuh langitnya agak orange ya. Sebelum terbit sih sebenarnya ada blue banget, habis itu orange. Makin itu orange-nya sekitar 2700 Kelvin, 2000 sampai 3000 Kelvin lah ya. Pelan-pelan naik sampai di jam 2-an sekitar 6000 Kelvin. Terus turun lagi 3000 Kelvinan, 2000-3000 Kelvin. Habis itu blue hours sekitar jam 6 berapa gitu. Kalau di Indonesia ya, Jakarta tuh sekitar jam 6 berapa. Nah, kalau fotografer tuh sukanya motonya di golden hour sama blue hour. Jadi saya suka nungguin blue hour atau golden hour untuk moto-moto cityscape atau landscape gitu. Karena langitnya warnanya paling bagus di situ. Nah, kebetulan ini motonya jam 2 ya, nggak bagus langitnya tuh, sinarnya nggak bagus. Tapi intinya kita berusaha membawa alam ke dalam ruangan dari sisi lighting, dan kedua area ini akan dipakai untuk dia beristirahat. Jadi dia tadi play, work, nah dia bisa kerja juga di sini. Terus yang ketiga play, work, rest. Nah mau istirahat juga bisa. Jadi ruangan breakout di mana si orang TikTok yang
stres ya, stres. Jadi di TikTok tuh ada namanya divisi trust and safety. Trust and safety tuh, jadi kalau kita upload video tuh nggak langsung upload, diliatin dulu sama mereka atau badan sensor lah. Nah mereka tuh ngecek ini berbau pornografi nggak, ini berbau apa head speed nggak, ini politiknya gimana gitu ya. Jadi dijaga sehingga orang scroll TikTok tuh tetap nyaman. Jadi divisi itu paling stres di TikTok, itu divisi yang paling stres. Makanya mereka suka main-main ke sini nih, main-main ke sini untuk apa? Untuk ngerilis stresnya. Stresnya kenapa? Kalau takutnya salah approve, salah approve. Yang sensitif di approve gitu kan. Terus yang kedua, telat approve juga bisa di-oce-ocein sama bos. Orang upload 5 menit nggak muncul-muncul kan ngomel dia, ngomel. TikTok peduli soal-soal gitu, jadi mereka nggak mau terlalu delay terlalu lama. Ya ini view dari yang lain ya, sudut yang lain nih. Ini view dari sini, ini view satunya lagi. Itu ada pohon-pohon juga, sedikit biofilia ya. Jadi ada pohon, ada green object, terus ada daylighting dan seterusnya lah ya. Terus yang ketiga adalah gimana lighting bisa berjalan dengan arsitektur dan interior untuk menciptakan desain yang memberikan kesetaraan dan inklusi ya. Nah itu saya ada bicara di mana ya, tahun lalu lah. Ini saya ada masukin di YouTube JIDF tuh ya, JIDF Jakarta Interior Design Fest kayak nggak salah. Jadi saya bicara tentang itu, bisa lihat di YouTube saya. Jadi saya nggak mau panjang lebar ngomongin ini, sana di YouTube-nya udah ada. Terus yang terakhir adalah pelestarian. Yang perlu dilestarikan ada makhluk hidup. Makhluk hidup kita manusia, terus termasuk hewan dan tumbuhan. Terus yang kedua, pelestarian budaya dan sejarah. Ini penting. Jadi ini isu apa? Light pollution. Jadi yang paling kiri itu ini light pollution, kalau pilih lampu yang salah bisa kemana-mana lampunya. Nah ini yang paling bagus yang kayak gini, terang tapi nggak kemana-mana. Ini saya foto dari pakai drone. Gila-gilaan nih lampunya nih. Ini di mana ya, Mangkuluhur ya? Apa nih? Udah kayak seperti itulah. Ini lampu seperti ini selain menciptakan gangguan kesehatan, juga mengancam keselamatan ya. Orang lihat-lihat iklan terus nabrak. Ini beberapa definisi nama glare seperti ini. Terus sky glow, langitnya apa? Agak bersinar ya, langitnya bersinar. Terus yang ketiga, lampunya masuk ke bangunan tetangga. Terus ada lagi light clutter. Ini beberapa definisi lighting, outdoor lighting yang perlu ya kalau ntar next time jalan-jalan di di Jakarta, di mana-mana lihat-liatin aja lampu-lampunya. Terus lihat yang mana itu cara belajar lighting yang ya istilahnya pulang seminar ini inget-inget, saya kasih yang gampang-gampang biar bisa dibawa pulang dan bisa langsung dipraktekin ya. Nah ini mengganggu kesehatan manusia nih. Jadi polusi cahaya menyebabkan masalah tidur pada manusia dan mengganggu ritme circadian. Saya taruh huruf nih di sini. Bukannya nggak ada sebab tuh, ada sebab. Jadi polusi fisika ya, polusi fisika itu ada polusi cahaya, polusi suara. Ya, jadi polusi yang disebabkan oleh unsur fisika itu bisa menyebabkan jadi
banyak penelitian bilang polusi cahaya di malam hari itu menyebabkan kanker payudara. Itu penelitiannya banyak banget, bisa di googling. Nah, kanker payudara itu apa? Mutan ya, mutasi ya. Jadi mutasi biologi akibat polusi fisika. Nah, ini Hulk juga sama kan, superhero yang bermutasi karena masalah dengan faktor fisika lah. Dia kena radiasi nuklir kalau nggak salah ya. Terus ada lagi superhero yang bermutasi karena polusi fisika atau ini fisika ya. Jadi tapi kenyataannya ya, kita nggak akan jadi superhero kena polusi fisika. Yang ada kita sakit. Atau yang kedua, bakteri-bakteri itu bermutasi. Makanya ada COVID tuh mungkin karena mutasi fisika juga. Tumbuhan juga bisa bermutasi karena polusi fisika ini. Tumbuhan, itu juga ada penelitiannya ya. Jadi tanamannya kalau kena sinar polusi cahaya tuh daunnya kayak jerawatan gitu. Nah ini saya ukur-ukur gitu. Ya jadi ini menghindari polusi cahaya. Terus selanjutnya pelestarian bangunan bersejarah ini Kapel Canisius. Kita bangunan yang tua, gimana romantisme masa lalunya bisa bukan dijaga tapi diperindah, lebih indah dari aslinya ya. Ini kayak sebelah kiri ini sebelum, sebelah kanan sesudah. Jadi membuat lebih indah dari sebelumnya. Terus yang kedua ini katedral, gereja katedral juga sama. Ini bangunan bersejarah, kita harus jaga 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian sejarah itu. Jadi bangunan bersejarah atau ini itu sesuatu yang kalau hilang nggak bisa kembali lagi. Makanya harus dijaga. Kalau hilang nggak bisa kembali lagi. Kayak waktu ya, waktu. Saya ngomong yang 5 menit yang lalu udah hilang, itu masa lalu saya. Nah yang ke depan ini masa depan, 5 menit ke depan ya masa depan, 5 menit ke belakang masa lalu. Tapi gimana 5 menit yang masa lalu ini menjadi sebuah yang berharga, itu yang penting ya. Ya jadi demikian paparan saya juga terbuka untuk melakukan riset-riset bersama, mungkin bareng mahasiswanya Bu Regi. Ya, terima kasih semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih.